Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kita terhadap kitab Tuhfatur Raghibin karangan Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, nafa'anallah bi'ulumih biddaraini amin. Syahdan adalah kaum yang bersupi-supi dirinya itu amat sesat mereka itu. Tiada patut dinamai akan dia dengan nama supi. Hanya terutama dinamai akan dia dengan kafir atau fasik. Nah, jadi Datuk Kalampayan beliau akan menjelaskan ada 13 kelompok yang menamakan dirinya sebagai supi. Yang 13 kelompok ini itu bagian atau timbul daripada 72 kelompok yang sesat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kelompok yang menamakan dirinya sufi itu, mereka itu ujar Datuk Kalampayan sangat sesat, dan mereka itu kada patut disebut dengan sufi. Mereka itu lebih pantas disebut dengan kelompok kafir atau fasik. Kata ulama adalah banyak mereka itu 13 kaum. Pertama, kaum hubbiyah namanya. Kedua, kaum auliyaiyah namanya. Ketiga, kaum syamrakhiyah namanya. Keempat, kaum ibahiyah namanya. Kelima, kaum haliyah namanya. Keenam, kaum huriyah namanya. Ketujuh, kaum wakifiyah namanya. Kedelapan, kaum mutajahiliyah namanya. Kesembilan, kaum mutakasiliyah namanya. Kesepuluh, kaum ilhamiyah namanya. Ke-11 kaum hululiyah namanya. Ke-12 kaum wujudiyah namanya. Ke-13 kaum mujassimah namanya. Nah, jadi 13 kelompok ini mereka menamakan dirinya dengan sufi. Nah, padahal mereka itu sedikit pun kada sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sufi, orang-orang sufi dahulu. Nah, ini kelompok kafir atau fasik, ujar Datuk Kalampayan. Maka setengah i'tiqad kaum yang 13 ini jadi daripada i'tiqad setengah kaum yang 72.
Pertama, kaum hubbiyah. Adapun kaum hubbiyah maka adalah i'tiqadnya, keyakinan dalam hatinya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kasih akan Allah Ta'ala dan tiadalah yang dikasihinya yang lain daripada Allah Ta'ala, maka terangkatlah daripadanya taklif syara dan segala ibadah. Maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Dan lagi pula kata mereka itu, segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Nah, jadi di antara i'tiqad kaum hubbiyah, ujarnya apabila seorang hamba sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala dan tidak ada di dalam hatinya yang dicintainya selain daripada Allah Ta'ala, nah maka segala hukum-hukum syara terangkat daripada dirinya. Artinya kada sembahyang lagi, kada perlu puasa lagi, kada perlu berzakat lagi. Maka jadilah segala yang haram itu halal padanya, dan semua yang diharamkan Allah itu menjadi halal terhadap dirinya. Melakukan zina halal, melakukan riba, mencuri halal, apabila ujarnya hamba tadi sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala. Dan lagi pula kata mereka itu, segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Nah, kemudian semuaan yang diperdukan Allah Ta'ala seperti sembahyang, puasa, zakat itu boleh digawi, boleh ditinggalkan, dengan syarat ujarnya orang itu sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala dan di dalam hatinya kada ada lagi yang dicintai selain daripada Allah Ta'ala. Nah, ini i'tiqad yang sesat. Nah, sedangkan i'tiqad yang kita pegang, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang itu apabila cinta kepada Allah Ta'ala, apabila sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala, maka ibadahnya tambah rajin. Seseorang yang sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala, maka semakin jauh daripada yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hamba yang sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala, maka ibadahnya tambah banyak. Nah, itu nang bujur. Nah, sedangkan kelompok hubbiyah tadi kada sebaliknya. Apabila seorang hamba sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah, maka segala hukum-hukum syara gugur terhadap dirinya. Semuaan yang diwajibkan Allah boleh digawi, boleh ditinggalkan. Nah, itu kelompok yang sesat tadi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada manusia yang lebih cinta kepada Allah Ta'ala melebihi cinta Nabi kita kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi cinta Allah kepada Nabi kita. Dan Nabi kita ini sudah sampai kepada tingkatan martabat if'al ma syi'ta qad ghafartu lak. Nabi kita ini orang yang sudah mendapatkan jaminan ampunan daripada Allah Ta'ala. Nah, Nabi dengan keadaan demikian, apakah Nabi menggugurkan hukum-hukum syara terhadap dirinya? Apakah Nabi kita menghalalkan semua yang diharamkan Allah kepada diri beliau? Kada.
Nah justru amal ibadah sidin tambah banyak, ibadah Nabi tambah rajin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis itu, kaki Nabi ini sampai pecah, sampai bengkak karena lamanya berdiri sembahyang malam. Nah itu nang bujur. Jadi orang yang sampai kepada martabat cinta kepada Allah bukan meninggalkan amal ibadah kada, tetapi justru amal ibadahnya makin banyak dan tambah rajin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah mereka itu kaum hubbiyah, tiada menutup auratnya. Jadi mau bersalawar handap, karena yang diharamkan Allah itu sudah menjadi halal. Menutup aurat haram, tapi bila sudah sampai kepada martabat cinta, ujarnya menjadi halal. Nah maka i'tiqad dan pekerjaan yang demikian itu semata-mata kafir dan dhalalah, sesat. Nah seseorang itu sekuat apapun dia melakukan dosa, sekuat apapun, sebanyak apapun dia melakukan dosa, kadang menjadikan dirinya kafir. Orang nih mabuk terus, atau orang ini melakukan zina, kada tubat. Nah sekuat apapun dia melakukan dosa itu kadang membuat dirinya kafir. Nah tetapi sebaliknya, orang yang menghalalkan zina sekalipun dia kada melakukan zina, maka orang ini menjadi kafir. Padahal inya kada berzina, tapi menghalalkan zina. Nah dengan sebab menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka orang itu menjadi kafir. Sedangkan si Pulan tadinya zina gawiannya, mabuk minumannya, tapi inya kada pernah menganggap bahwa zina itu halal, kada kafir. Yang saikung ini bazina kada, napa kada, tapi menghalalkan zina yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka orang itu menjadi kafir. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya segala ibadah yang zahir. Seorang hamba apabila sampai kepada puncak cinta kepada Allah Ta'ala, maka semua ibadah-ibadah yang zahir gugur terhadap dirinya. Kada perlu sembahyang lagi, kada perlu puasa lagi, kada perlu berzakat berhaji lagi. Dan adalah ibadatnya itu tafakkur jua, maka i'tiqad yang demikian itu kafir jua. Ya ini sudah, bila sudah ingat lawan Tuhan, ya sudah. Karena ujarnya aku sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah ingat lawan Tuhan, ya sudah. Nah ini di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka haruslah baginya segala perempuan yang lain daripada istrinya dan segala sahaya orang, budak orang. Ujarnya bila sudah sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala, di dalam hati kada ada lagi yang dicintai selain Allah Ta'ala, maka bini orang itu halal untuk dirinya. Boleh bini orang diambil, boleh budak-budak perempuan diambil. Nah hati-hati itu. Nah ini kelompok yang menamakan dirinya sufi, kelompok yang menamakan dirinya sufi. Menggaya film-film nang viral nang hanyar nih, film Walid kan, nah itu.
Hati-hati, itu pakaiannya pakai jubah macam-macam. Nah itu. Jadi ujarnya apabila seorang hamba sampai kepada martabat cinta kepada Allah Ta'ala, maka haruslah baginya segala perempuan yang lain daripada istrinya dan segala sahaya orang, maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi kafir? Karena menyalahi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa harta dunia itu sekaliannya mubah bagi segala anak Adam. Dari karena Nabiullah Adam itu bapa segala manusia dan Siti Hawa. Dan Siti Hawa itu ibu mereka itu. Maka adalah segala harta itu milik bagi keduanya Adam dan Hawa. Maka jadilah ia bersyarikat bersama-sama antara segala anak cucu Adam dan Hawa. Maka sekalian i'tiqad itu kafir lagi dhalalah. Nah ini juga kadang lagi harta orang. Jadi harta orang iya ampun seorang. Kenapa? Karena semuaan harta ini warisan Nabi Adam lawan Siti Hawa, warisan nenek moyang. Jadi sandal orang iya sandal seorang, kendaraan orang iya kendaraan seorang bersamaan. Kenapa? Karena warisan Nabi Adam lawan Siti Hawa. Nah ini i'tiqad yang sesat juga. Nah kemudian yang kedua, kaum auliyaiyah. Adapun kaum auliyaiyah, maka i'tiqad mereka itu bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat derajat wilayah kewalian, seseorang itu apabila sudah menjadi wali, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi, perintah dan larangan Allah Ta'ala. Semuaan boleh. Jadi orang itu ujarnya bila sudah menjadi wali, kada ada lagi larangan dan perintah Tuhan itu kada ada lagi. Bebas hendak melakukan apakah. Nah ini pun juga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kaum auliyaiyah. Dan lagi pula katanya dan i'tikadnya bahwa wali itu afdal daripada nabi. Nah ujarnya wali lebih afdal daripada nabi. Maka i'tikad yang demikian itu kafir lagi dhalalah sesat. Na'udzubillah minha. Jadi orang yang menganggap meyakini bahwa wali lebih afdal daripada nabi itu kelompok auliyaiyah. Nah terkadang kaum auliyaiyah ini mereka kadang mengatakan lewat ucapan bahwa wali lebih afdal daripada nabi kada. Nah tetapi kelakuan mereka, praktiknya, kelakuan mereka menunjukkan bahwa seakan-akan wali itu lebih afdal daripada nabi. Ini biasanya orang yang fanatik kepada suatu tarikat. Orang yang bertarikat Qadiriyah atau orang yang bertarikat Syaziliyah. Ketika Syekh Abdul Qadir dihina, ketika Imam Syazili dihina, inya sarik. Bahkan hendak membunuh lawan orang nang menghina tadi. Tapi ketika Nabi yang dihina, inya biasa diam aja. Nah itu bagian daripada kaum auliyaiyah. Berarti ini orang menganggap bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Bila sudah Syekh Abdul Qadir yang dihina, pemimpin tarikatnya yang dihina, amuknya amuk. Tapi bila sudah nabi yang dihina, berdiam aja. Nah ini berarti kelakuannya menunjukkan bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Nah sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setinggi apapun martabat seorang wali tetap di bawah nabi pangkatnya. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian yang ketiga, kaum Syamrakhiyah. Adapun kaum Syamrakhiyah, maka i'tiqad mereka itu
Apabila seorang hamba lamalah ia mengasihi Allah Ta'ala, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Sama aja yang di atas tadi. Dan adalah mereka itu mengharuskan bernyanyi dan memalu rebana dan bangsi. Bangsi itu suling, dan muri, muri itu serunai, dan rebab, rebab itu alat musik menyerupai biola, dan kecapi dan barang sebagainya. Dan diharuskan oleh mereka itu berbuat zina dan menyabung. Menyabung itu menyaung hayam. Nah ujarnya berbuat zina itu boleh, menyaung hayam boleh. Nah itu, ini kaum Syamrakhiyah. Maka dinamai mereka itu Syamrakhiyah karena mengikut mazhab Abdullah Syamrakhiyah, dan adalah mereka itu pada zahir bersalih-salih diri, dan pekerjaan mereka itu semata-mata fasik. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir dan dhalalah, na'udzubillah minha. Nah kemudian kaidah yang keempat, kaum ibahiyah, kaum yang mengatakan, yang menamakan dirinya adalah sufi. Nah padahal jauh daripada sufi. Bahkan yang pantas ujar Datuk Kalampayan, kelompok ini disebut dengan kelompok kafir atau kelompok fasik. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana junubana wa li walidina wa masyayina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat al-ahya min amwat. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika min sakhatin nar. Allahumma karim tuhibbu wa anna ya Allah wa anna ya rahman rahim. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar taqi ahyar mati babi sayyidina mutar wa la Allahumma salli ala Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatin labdani wa shifaiha wa nur yasir al-bana. Rabbana jalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatin fil jasad wa umur wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa sa'adan ma fil abdal badal maut. Allahumma awin alaina bi syaratil maut. Allahumma awin alaina bi syaratil maut. Allahumma awin alaina bi syaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana jati amma yasifun wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.